Perceraian Ria Ricis dengan Teuku Ryan ternyata sudah pernah diramalkan oleh sejumlah ahli spiritual. Sebab pasangan yang menikah pada 12 November 2021 ini memang memiliki banyak problematika yang sayangnya gagal diselesaikan. Segala permasalahan rumah tangga itu pada akhirnya memuncak hingga muncul konflik yang berujung ke gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Setelah dulu pernah meramal perceraiannya, praktisi spiritual ini juga melihat konflik-konflik baru akan muncul setelah mereka resmi bercerai. Apalagi sejak beredarnya isi gugatan cerai yang semestinya menjadi dokumen rahasia, hubungan Rian dan Ricis seperti penuh bara. Tapi benarkah selain banyak masalah yang dihadapi, ada sosok-sosok lain yang ikut bermain sehingga rumah tangga Ricis dan Rian tidak bahagia? Lalu siapa sosok yang muncul dalam gambaran kartu tarot? Benarkah masalah-masalah seperti nafkah batin yang mengemuka juga sudah lama terdeteksi? Perceraian Ria Ricis dengan Teuku Ryan yang diputus Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 3 Mei 2024 menjadi anti klimaks perjalanan rumah tangga mereka yang singkat. Apalagi beberapa hari setelah Hakim Pengadilan Agama ketok palu, beredar isi gugatan cerai yang seolah membongkar problematika rumah tangga mereka. Konflik baru pun muncul, hingga Rian merasa perlu melakukan sejumlah klarifikasi. Tapi sesungguhnya robohnya mahligai rumah tangga Ricis dan Rian yang dibangun sejak 12 November 2021 itu sudah diramalkan beberapa ahli spiritual. Mereka melihat ada beberapa permasalahan yang terjadi selama Ricis dan Rian bersama dalam ikatan pernikahan. Seorang praktisi supranatural senior bahkan memprediksi konflik akan terus terjadi meski Ricis dan Rian sudah resmi berpisah. Tapi benarkah di balik persoalan-persoalan internal rumah tangga mereka ada sosok-sosok lain yang ikut campur? Itukah yang membuat konflik kian rumit hingga berujung perceraian? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Resmi bercerai sejak 3 Mei 2024, rumah tangga Ria Ricis dengan Teuku Ryan nyatalah hanya seumur jagung. Kebahagiaan mereka terlampau pendek untuk kemudian digantikan oleh banyak konflik yang berujung pada perceraian. Tapi barangkali memang sudah garis hidup mereka untuk berpisah. Garis yang tanda-tandanya sudah pernah dilihat oleh ahli spiritual hingga muncul prediksi bahwa rumah tangga Ricis dan Rian tidak akan mampu bertahan di tengah gelombang. Konflik demi konflik muncul dan celakanya hanya untuk menutupi sesuatu. Kemudian saya juga melihat juga di tahun ini perjalanannya juga agak kurang baik ya. Banyak konflik internal yang membuat mereka seperti kadang-kadang gimana ya, jadi menutup-nutupi sesuatu lah. Apa boleh buat, ramalan ahli spiritual ini memang terbukti. Perceraian Ria Ricis dengan Teuku Ryan terjadi karena sudah sejak awal terlihat banyak bibit konflik yang membahayakan rumah tangga mereka. Saat itu, teropong spiritualis ini sangat jelas melihat ada ketidakcocokan yang dipaksakan untuk cocok. Itulah yang kemudian menjadi ladang konflik subur berlangsung tanpa berkesudahan. Jadi dari awal pernikahan itu saya sudah melihat pernak-pernik energi ketidakcocokan. Artinya begini, kalau kita udah lihat energi dari awal ada ketidakcocokan, biasanya dalam perkawinan itu akan banyak sekali ketemu masalah. Jadi masalah-masalah yang tidak ada tampak ada, bahkan banyak masalah yang akhirnya
seperti mengada-ngada tapi muncul, dan itu masalahnya selalu membesar. Jadi masalahnya tidak cuma masalah biasa, kadang-kadang masalah biasa menjadi luar biasa, apalagi sudah masalah besar, selalu berbuntut panjang. Jadi apa yang saya ucapkan bukan saya mendahului, tapi memang kembali bahwa saya katakan sebelum menikah itu ada energi ketidakcocokan yang kelihatannya sangat dipaksakan. Ya tentunya ada rasa sedih, bercampur aduk lah ya, karena memang suatu yang tidak diinginkan tapi memang harus dijalankan. Secara tegas, praktisi supranatural senior ini menyampaikan bahwa yang pernah diprediksikan bukan berarti mendahului. Meskipun akhirnya terbukti, ia merasa tanda-tanda ketidakcocokan energi Ricis dan Rian menjadi penyebab perpisahan itu. Dan ternyata persoalan tak begitu saja selesai. Setelah Ricis dan Rian bercerai, mereka masih akan terlibat konflik panjang menyangkut sejumlah hal. Salah satunya urusan anak. Ini pun kelihatannya setelah perceraian ini masih banyak masalah yang harus mereka selesaikan. Jadi tidak selesai cerai begitu saja, tetapi kelihatannya ada ekor panjang yang juga akan membelit di antara mereka. Tadi saya sudah katakan bahwa setelah mereka bercerai akan ada konflik panjang. Jadi konfliknya itu nggak selesai saat ini juga, begitu cerai ya sudah, enggak. Tapi memang kelihatannya ada bahasa akan ada muncul permasalahan, termasuk menyangkut anak, termasuk menyangkut dan lain-lain lah. Saya kurang paham, tapi yang jelas itu akan menjadi satu progres permasalahan yang muter-muter. Nah kami secara pribadi khususnya ya Mbak, ya berharap ya ini berjalan dengan baik aja lah. Apalagi ada statement yang kemarin via surat, Ricis maunya secara baik-baik, ya kan, tetap berjalan silaturahminya. Dari dokumen gugatan yang beredar luas di sosial media juga muncul soal perbedaan pandangan, termasuk dalam mendidik buah hati mereka. Tapi memang ahli spiritual ini sudah membaca perbedaan prinsip yang timpang di antara mereka. Padahal untuk urusan kematangan, semestinya Ricis dan Rian sudah matang untuk membina rumah tangga. Kalau seusia segitu dibilang belum matang, mau seusia berapa matangnya? Pendewasaan itu adalah berupa sebuah proses pendewasaan. Orang merasa berhasil dalam suatu tujuan, itu juga merupakan sebuah proses. Sebuah konsep yang didasari rasa cinta itu pasti akan saling memberi dan saling menerima. Manakala yang satunya marah, yang satunya menerima amarah yang diserap, bukan dipantulkan menjadi satu ledakan. Untuk Ricis, untuk Rian juga supportnya, semoga Allah berikan kemudahan dalam setiap karirnya. Insya Allah karirnya maju, melesat, selamat, dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Insya Allah murah rezekinya, kemudian menjadi ayah dan ibu yang baik untuk Moana, dan semuanya saling berkasih sayang insya Allah. Tak ada yang berubah dari keluarga kami, insya Allah kami tetap menyayangi dan support Rian, dan saya juga sangat yakin tak ada yang berubah dari keluarga Rian, tetap support Rian insya Allah. Bagaimanapun juga ada Moana ya sebagai pengikat di antara kita semua insya Allah. Perjalanan rumah tangga Ria Ricis dengan Teguh Rian yang kini berakhir juga sudah pernah dilihat tanda-tanda keretakannya oleh Roy Kiyoshi. Meski tidak ingin membuka secara gamblang, Roy merasakan ada yang tidak cocok antara keduanya yang membuat pernikahan mereka retak. Aku lihat memang ada keretakan, harus saling introspeksi diri ya. Untuk tahun 2024 mungkin ada orang ketiga kah, mungkin seperti itu ya. Cuma saya juga nggak bisa bilang yang mana yang ada orang ketiga. Cuma memang kalau memang udah situasinya panas ya mungkin sulit juga ya. Kalau memang terjadi pun saya turut simpati, saya turut bersedih juga atas keretakan. Ricis dan Rian kedua-duanya adalah adik yang sangat saya sayangi. Kedua-duanya adalah orang tua yang sangat baik untuk Moana. Gak ada yang berubah antara saya dengan Rian. Kami tetap saling menyayangi satu sama lain. Keluarga Rian adalah keluarga saya, dan udah kangen sebenarnya nih sama ayah, kangen sama nyonya, kangen gitu ya, karena udah lama
sehat-sehat selalu, bahwa kami menyayangi semua keluarga. Sebelum bercerai dan setelah bercerai, ternyata Ria Ricis dengan Teuku Ryan diramal penuh konflik. Apalagi sejak beredarnya isi gugatan cerai terjadi hubungan yang panas dingin. Tapi benarkah ada sosok-sosok lain yang ikut campur hingga konflik di antara mereka sulit dicarikan jalan keluar? Jangan lupa untuk saksikan Malam Puncak LED Award 2024 di RCTI. Oke, jangan lupa nonton. Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Perpisahan Ria Ricis dengan Teuku Ryan dalam drama perceraian yang panas juga sudah diramalkan oleh ahli tarot yang satu ini. Jauh sebelum mereka berpisah, menurut telisik batin Ki Bajra, telah bermunculan sejumlah pertanda terjadinya konflik yang berujung pada perceraian. Konflik semakin rumit oleh sebab munculnya sosok-sosok lain yang ikut bermain. Sosok-sosok ini masuk ke pusaran konflik, memberi campur tangan yang berakibat perselisihan kian sulit diselesaikan. Peranan keluarga besar mereka ikut pula memberi warna dalam problematika rumah tangga Ricis dan Ryan yang apa boleh buat hanya berumur pendek. Saya bisa bilang ini cukup sensitif ya untuk masalah tekanan dari luar atau faktor eksternalnya, yaitu hubungannya dengan keuangan. Ini cukup sensitif, kenapa? Karena memang cash flow atau arus perputaran dari keuangan baik di dalam rumah tangganya ataupun dari bisnis-bisnisnya ini memang agak bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena saya bisa bilang sih bukan hanya mertuanya ya, tapi bisa dibilang gini, maaf kata, tapi terlalu banyak tangan yang ikut campur di sini, terlalu banyak kepala yang ikut campur dalam hal keuangan. Jadi Ria Ricis pun juga menganggapnya, loh dia menikah dengan satu orang bukan dengan satu keluarga besar. Nah itu yang menyebabkan keputusan-keputusan yang memang lebih didasari oleh logika bukan perasaan. Saya bilang dari keluarganya Teuku Ryan. Urusan nafkah batin menjadi polemik yang menarik sebab muncul dalam materi gugatan sebagai salah satu penyebab perceraian harus terjadi. Meski terasa ironi, masalah nafkah batin sesungguhnya juga sudah terbaca lewat simbol-simbol dalam kartu tarot. Sikap Ryan yang cenderung pasif membuat Ricis seperti terabaikan hingga merasa nafkah batinnya tidak terpenuhi. Nafkah batin yang dimaksud dari yang dikubur-kuburkan Ria Ricis, kalau saya pribadi ya lebih kepada kemampuan Teuku Ryan sebagai seseorang yang bisa dibilang lebih perhatian. Ya memang sih menurut pandangan orang di luar dari keluarga mereka itu memang sudah cukup, dalam artian saya pun melihatnya Teuku Ryan adalah seorang family man yang cukup untuk memberikan waktu dan perasaannya kepada keluarganya. Tapi masalahnya kalau untuk urusan yang lebih intim, lebih sensitif, memang agak kurang eksploratif ya kalau bisa saya bilang. Jadi kesannya monoton. Mas Dedi tekankan soal nafkah batin itu clear, tidak ada kekurangan apapun dari Ryan ya. Ini dibuktikan dengan lahirnya Mona dan usia perkawinan mereka ini baru masuk tahun ketiga loh. Itu yang perlu digarisbawahi. Kalau umpamanya ada tidak memberikan nafkah setelah melahirkan apa segala macam, lebih kalau Mas Dedi bilang tolonglah lihat sebab akibatnya juga. Kartu tarot memang sudah memberi banyak sinyal perihal hubungan Ria Ricis dengan Teuku Ryan
yang akhirnya tidak harmonis. Termasuk munculnya polemik nafkah batin yang menjadi bagian dari isi gugatan cerai Ricis. Dan dari kisah berbeda, seperti apa euforia para selebriti menyambut malam puncak gelaran Silet Awards 2024 yang tinggal 2 hari lagi. Jangan lupa saksikan malam puncak Silet Award 2024, pastinya seru, heboh, dan spektakuler. Hanya di RCTI. Tunggu ya. Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Dua hari menuju malam puncak Silet Awards 2024, euforia para selebriti makin terasa. Ada yang berharap, ada yang pasrah, tapi lebih banyak yang menunggu dengan deg-degan. Terutama mereka yang masuk nominasi di 9 kategori tersilet. Terdapat nama-nama besar yang menjadi nominator mulai dari artis tersilet, aktor tersilet, hingga asmara tersilet. Di kategori artis tersilet misalnya, bertarung para pesohor sekelas Lesti, Angela Gilsa, Daniel Salsabila, Isel Priscilla, Laura Moana, serta Oci Rosdiana. Dalam kategori aktor tersilet, persaingan tak kalah panas antara Ahmad Megantara, Fadly Faisal, Krisdiana Baharudin, Omar Daniel, Randy John, dan Rizky Bilar. Hai, aku Liodra. Jangan lupa saksikan Silet Awards Senin 13 Mei jam 16.30 hanya di RCTI. Jangan lupa saksikan Silet Awards 2024 tanggal 13 Mei 2024 di RCTI. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Peraih Silet Awards adalah Silet Awards adalah segera hanya di RCTI. Persaingan panas di antara nominator Silet Awards 2024 semakin terasa 2 hari jelang malam puncak gelaran Silet Awards ke-11 ini. Tapi tak kalah panas hubungan Ria Ricis dengan Teuku Ryan yang baru resmi bercerai pada 3 Mei 2024 lalu. Setidaknya, ahli spiritual memprediksi mereka akan terlibat konflik pelik walaupun sudah tidak lagi menjadi pasangan suami istri. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.